Semakin memanas nih guys, sebagian rakyat Malaysia mendukung aparat maritim Malaysia tembak mate warga negara Indonesia. Wah, orang Malaysia ngeri juga ya guys, wajah polos tapi kelakuan kayak Israel. Astagfirullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dimanapun berada. Amin. Kita sebagai rakyat Indonesia enggak membenarkan adanya pati. Kita juga enggak membenarkan penembakan brutal seperti yang dilakukan maritim Malaysia. Kita lihat nih pembelaan TikToker Malaysia terhadap maritim mereka. Gimana nih mau damai netizen Indonesia dan juga netizen Malaysia kalau kayak gini kelakuan TikToker Malaysia gitu. Tahniah agensi penguatkuasa maritim Malaysia yang telah menembak penceroboh asing yang masuk ke perairan kita. Jangan bagi muka pada penceroboh. Sudahlah menceroboh, siap cuba menyerang pegawai APMM kita lagi tu. Kenapa mereka berani serang anggota kita? Sebab dulu kita berlembut, tetapi kini tidak lagi. Saya berharap peristiwa ini membuatkan para penceroboh asing insaf dan tidak menceroboh lagi. Tahniah APMM, teruskan usaha anda. Rakyat Malaysia bersama dengan anda. Saya sebagai rakyat Malaysia menyokong sepenuhnya tindakan APMM kita, maritim kita menjaga tanah air daripada penceroboh. Kenapa negara jiran kita nak marah sedangkan mereka punya warga yang masuk ke negara kita secara haram? Bagi saya tiada salahnya tindakan maritim tu. Waktu malam mereka ceroboh. Aparat Maritim Malaysia berbohong terkait penembakan terhadap WNI. Mungkinkah aparat Maritim Malaysia yang melakukan penembakan terhadap 5 orang WNI yang menyebabkan 1 orang tewas tampaknya memiliki versi cerita yang berbeda dari keterangan para korban. Kepala Kepolisian Selangor Hussein Omar Khan mengatakan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, kapal petugas APMM pada saat kejadian ditabrak oleh kapal yang ditumpangi oleh para pekerja migran Indonesia. Selain itu, mereka juga mengaku menemukan 2 belah parang di kapal yang ditumpangi oleh para pekerja migran Indonesia. Karena merasa terancam, para petugas APMM melepaskan tembakan ke arah para pekerja migran Indonesia yang menyebabkan 1 orang tewas dan 4 orang terluka. Keterangan ini tentu berbanding terbalik dengan cerita versi para korban. Para korban mengatakan jika pada saat kejadian mereka tidak melakukan perlawanan, tidak ada aksi tabrak-menabrak dan tidak membawa senjata jenis apapun. Lantas, mungkinkah kepolisian Malaysia berbohong dengan mengarang cerita tentang kronologi kejadian untuk melindungi para pelaku? Dan cerita versi manakah yang lebih kalian percayai? Apa pendapat kalian terkait hal ini? Coba komentar. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS mengambil alih keseluruhan operasi di 114 pintu masuk negara secara berperingkat menjelang hujung tahun ini. Peringkat pertama bermula hari ini melibatkan 22 pintu masuk dengan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan di Rantau Panjang Kelantan sebagai lokasi operasi rintis. Mana-mana negara, bila ada warga asing menceroboh negara itu, makanya pihak berkuasa negara itu ada hak untuk mengambil tindakan. Tambahan pula jika diceroboh secara haram. Betul tak saudara? Oh, dia nak pertahankan rakyat, dia kena tembak. Siapa suruh lari bila maritim kita kejar, berapa lari? Baral unta masuk negara orang secara haram, ilegal. Nak klaim, nak pertahankan rakyat dia, bodoh masuk cara haram, buat apa? Mana-mana negara ada kedaulatan negara dia. Mana-mana negara ada kedaulatan perbatasan dia. Kalau kamu menceroboh, kalau kamu tidak akur dengan arahan pihak berkuasa negara tersebut, kamu akan ditembak, kamu melarikan diri. Kamu akan ditembak. Polis tu bukan nak tembak maritim, bukan nak tembak kamu, nak tembak bot tu supaya bocor. Lepas tu tangkap, tapi dah kamu pergi melawan, buat apa? Bukan macam itu caranya. Kamu nak cara apa? Kamu masuk secara haram, nak buat apa? Berapa puluh tahun dah kamu duduk secara haram dalam negara kami, merompak hak kami. Nak suruh buat baik. Kalau tak nak kena tembak, jangan masuk secara haram. Menjerah. Ini kamu lari bawa keluar parang, nak tibai penguatkuasa kita, nak suruh pihak berkuasa kita menyembah kamu. Gila. Baral unta. Ya, itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi. Buka hati keluar masuk negara orang, lepas tu bila kena tembak dengan pihak berkuasa kita, nak klaim pihak berkuasa kita zalim, bodoh, baral unta. Apalah. Enggak mau ditembak, enggak mau dibentak-bentak.
Jangan masuk negara kami secara ilegal. Enggak paham nggak? Ini kamu masuk secara haram. Melalui lorong-lorong tikus, bayar sama ejen. Mau keluar pun bayar ejen, kenapa tidak lalu Jabatan Imigrasi Malaysia? Kami mendarat dengan berita ada penembakan. Ada yang tewas. Itu yang pertama. Kaget. Ya. Wah ini jangan-jangan sengaja ya. Kita pikir wajib sengaja. Ini untuk merusak ya hubungan begitu baik. Pak Prabowo dan Pak Anwar Ibrahim itu mereka adalah kawan. Kawan dekat sejak tahun 95. Prabowo masih kolonel, ya masih kolonel, belum brigjen. Pak Anwar Ibrahim Menteri Keuangan dan Wakil Perdana Menteri. Dan waktu Pak Anwar Ibrahim masuk penjara cukup lama, Pak Prabowo sering komunikasi dengan beliau. Dan waktu beliau di luar kekuasaan, Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan datang ke rumah Pak Anwar Ibrahim. Dia oposisi waktu itu, Pak Prabowo Menteri Pertahanan datang ke rumah dan menghormati. Dan di situ Pak Anwar Ibrahim merasa sangat dihormati dan dia bilang ke saya, your brother is a true friend of mine. Abangmu itu adalah kawan sejati saya. Anwar Ibrahim bilang ke saya. Nah, di situ suasana itu ada penembakan. Ya, ini ini agak pekah waktu itu, Pak. Agak pekah, ya. Tapi Pak Prabowo sudah bilang, loh, ini hal-hal ini kita akan selesaikan, ya. Dan saya baca tadi pagi polisi pelaku Malaysia sudah dinonaktifkan. Si penembak itu sudah akan diperiksa. Anggota DPD RI asal Aceh Sudirman Haji Umar menyebut penembakan warga Indonesia di perairan Selangor sebagai pelanggaran HAM. Sudirman juga mengungkap jumlah orang di kapal 29 orang. Sebanyak 6 orang menjadi korban penembakan petugas patroli maritim Malaysia. Yang dilakukan mereka adalah tindakan yang tanpa kemanusiaan. Ini adalah bentuk pelanggaran HAM. Bagaimana situasi dengan menembak, memberondong warga sipil yang tidak punya senjata? Saya sudah mengkonfirmasi kepada para korban yang menceritakan kronologi kejadian itu, bahwa pada kejadian itu adalah korban semuanya ada 6. Satu diantaranya adalah warga